في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah dari klien yang membuat saya sangat takjub, Masya Allah, tabarakallah, dan cukup membuat saya terpana karena yang datang kepada saya ini adalah seorang ibu. Jadi seorang wanita yang sangat lembut, wajahnya teduh, dan beliau di mata saya cantik. Dan ternyata Masya Allah, beliau bukan semata-mata cantik wajahnya, namun juga cantik dan lembut hatinya. Benar yang dikatakan Al-Quran. Saya membuktikan bahwa seseorang yang bersikap lembut, penyayang, dan baik hati terhadap orang tua, maka Allah akan karuniakan kelembutan di dalam jiwanya. Dan ini menjadi karakter kelembutan pada diri beliau. Ibu muda ini datang, ceritanya di luar ekspektasi saya. Siapa sih yang memiliki istri yang cantik, lembut, baik hati, tutur katanya lembut, santun, yang tidak akan senang dan bersyukur dengan seorang istri yang demikian? Tentu dalam tanda kutip hanya laki-laki yang aneh ya di mata saya bila mendapati seorang perempuan seperti beliau itu tidak bersyukur. Demikian pula dari sisi keturunan. Beliau bukan orang biasa. Karena Masya Allah, beliau memiliki orang tua levelnya untuk tingkat provinsi itu nomor 1. Berarti level provinsi tingkat 1, berarti beliau bukan orang biasa. Tentunya orang yang sangat luar biasa di tingkat provinsi. Jadi beliau memiliki orang tua, latar belakangnya adalah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Beliau sebenarnya sudah berjumpa dengan saya, ketemu dengan saya dalam sebuah kajian itu kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Jadi sudah lama beliau ketemu dengan saya, dan beliau cukup intens untuk ngobrol di WA dengan saya. Namun beliau menutup dengan rapat semua cerita kehidupannya. Seakan-akan beliau tidak mau menceritakan sesuatu yang terjadi di dalam keluarganya hanya karena ingin menjaga nama baik keluarganya. Hingga akhirnya beliau setiap kali mau cerita seperti ada sesuatu yang tertahan, dan akhirnya benar-benar beliau tidak pernah menceritakan problemnya. Sampai kemudian saya membagikan beberapa video dari YouTube saya, cerita-cerita pengalaman dari klien-klien yang mereka menghadapi problem dan bagaimana mereka menemukan solusi dengan cara-cara yang kita bimbing, kita arahkan, dan mereka menemukan jalan keluarnya. Nah, beliau rupanya dari sini Allah menggerakkan hati beliau untuk kemudian beliau melihat dari problemnya, barangkali dengan bercerita secara terus terang ini akan bisa membantu menyelesaikan problem beliau yang terjadi bertahun-tahun. Ya, akhirnya beliau
menghubungi saya kembali dan minta waktu untuk melakukan konseling gitu. Saya cukup kaget karena beliau daftar terus masuk ke admin ya, sampai di admin terus kemudian diaturkan jadwal melakukan terapi dengan saya. Jadi ketika di awal beliau datang, saya tidak tahu bahwa ini adalah sosok ibu yang pernah bertemu saya yang sering intens di WA gitu. Karena beliau memakai masker, jadi begitu beliau datang, terus kemudian saya tanya alamatnya di mana. Saya cukup kaget ketika beliau menyampaikan alamatnya. Loh, alamat ibu di sini? Terus kemudian bilang, iya Umi, ini saya gitu. Terus kemudian, astagfirullahaladzim, ternyata Bunda ini. Akhirnya semacam reuni kecil ya, karena kita pernah berjumpa sebelumnya. Terus kemudian bagaimana, sebenarnya ada apa? Mulailah di situ beliau menceritakan tentang problemnya. Saya seperti tidak percaya gitu ya, ketika beliau menceritakan tentang problemnya. Ini membuat saya benar-benar kaget, shock gitu. Karena apa? Sosok beliau yang begitu sangat luar biasa ternyata memiliki problem yang demikian. Namun saya kembali kepada fitrahnya di dalam Al-Quran bahwa hubungan kita ini baik tidak semata-mata hanya karena dengan makhluk. Kita baik dengan orang tua, kita baik dengan pasangan, kita baik dengan anak. Beliau itu seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Beliau itu seorang istri yang baik bagi suaminya. Dan beliau itu seorang anak yang baik bagi orang tuanya. Dan ternyata baik seperti ini belum cukup. Kenapa? Karena Allah hadiahkan sebuah peristiwa yang mana peristiwa ini mengetuk beliau agar supaya menyadari bahwa suami, anak, dan juga orang tua itu adalah bagian daripada cara kerjanya Allah untuk membuat kita semakin taat dengan perintahnya, semakin menambah keyakinan kita akan rasa syukur kepada Allah, atau justru kita sibuk menikmati orang tua yang baik, menikmati suami yang baik dan anak-anak yang baik, dan kita melupakan Allah sebagai sumber di atas pemberian yang selama ini Allah berikan. Jadi kebaikan itu bisa menjadi ujian bagi kita, menjadikan kita bertambah syukur dan memuji Allah, mengagungkan Allah jauh lebih besar. Atau kita akan berhenti stuck menikmati semuanya itu, sehingga akhirnya kita jadi sangat mencintai orang tua karena orang tua yang baik, sangat mencintai suami karena suami yang baik, kita mencintai anak karena anak yang menyejukkan pandangan mata. Nah, kalau kita sampai berhenti sampai di sini, maka biasanya Allah akan menegur kita. Tegurannya bisa jadi ya dari orang tua, dari anak maupun dari pasangan. Inilah yang terjadi dengan beliau. Akhirnya suami beliau dibelokkan, sehingga yang tadinya penuh dengan ketulusan, cinta dan kasih sayang berubah drastis sehingga beliau menjadi cuek, kurang peduli, dan beliau lebih menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita tidak pernah tahu apa di luar sana. Bahkan yang menjadi hak-hak beliau sebagai seorang istri pun itu terabaikan dalam hitungan bukan lagi bulan, bahkan hitungan tahun. Dan beliau luar biasanya ibu ini, Masya Allah, beliau tetap bersabar, beliau tetap berbakti, beliau tetap memuliakan suaminya. Tapi sayangnya beliau melakukan itu karena beliau cinta kepada suaminya. Maka kesabaran seperti ini perlu dipertanyakan. Karena apa? Kesabaran seperti ini belum tentu menjadi nilai di hadapan Allah, karena sabarnya karena manusia, belum sabar diniatkan karena Allah. Maka dari itu akhirnya kita ajak beliau untuk kembali muhasabah, menyadari bahwa orang tua yang baik hadiah dari Allah, suami yang baik adalah hadiah dari Allah, anak-anak yang baik itu adalah hadiah dari Allah. Saatnya untuk bersyukur dan beramal soleh, mendekat kepada Allah. Sehingga ketika hari ini suaminya hatinya nyaris dibekukan oleh Allah kepada keluarga, baik itu kepada beliau sebagai istri maupun kepada anak-anaknya yang tadinya care, menjadi tidak peduli lagi, cuek, bahkan menyibukkan diri dengan entah
kesibukan apa di luar sana, membuat beliau mengalami kesulitan, membuat beliau menjadi bingung, dan beliau tidak menemukan jalan apa yang harus saya lakukan agar suami saya kembali untuk bisa peduli, bertanggung jawab, dan juga beliau bisa menyayangi kami. Beliau pada titik yang sangat bingung dan lelah. Disinilah siapa yang akan membolak-balikkan hati? Tentu Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, terapi yang kita sarankan kepada beliau adalah bertaubat, meminta ampun kepada Allah, karena selama ini beliau belum bersyukur kepada Allah. Beliau selama ini belum menganggap sepenuhnya bahwa semua orang tua, anak dan pasangan, rizki, semuanya itu adalah hadiah dari Allah, bukan semata-mata usaha dari manusia. Nah, inilah yang kami arahkan, kami bimbing untuk senantiasa satu bertaubat kepada Allah, meminta ampun dan bersyukur kepada Allah. Mencintai orang tua, tapi yang nomor satu adalah rasa syukur kepada Allah diberikan orang tua yang baik. Mencintai suami, bersyukur kepada Allah karena Allah takdirkan memiliki suami yang baik. Diberikan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata, juga harus ini semua adalah hadiah dan rasa syukur kita kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Seiring dengan beliau berdoa, meminta ampun kepada Allah, dan mulai beliau bertaubat dan melakukan amal soleh. Di hari kedua, di hari pertama, saya sudah mendapatkan kabar baik bahwa dia mendapatkan respon yang cukup luar biasa dari suaminya. Di hari ketiga bahkan suaminya sudah mulai pulang ke rumah, terus kemudian beliau bahkan minta dipijet, minta dibikinkan air panas, dan bahkan intensitas mereka pun jadi semakin dekat. Ini hari yang ke-5 bagi beliau, dan saya masih terus mendapatkan kabar-kabar indah. Saya selalu mendapatkan hari-hari yang penuh dengan kenyamanan, dan Masya Allah, tabarakallah, harapan saya adalah keluarga ini kembali harmonis, tapi ditambahi dengan penuh rasa syukur dan membangun kesadaran memuji Allah di atas segala-galanya. Jadi hari ini yang namanya ujian itu bisa jadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita, dan itu adalah ujian seberapa besar kita bersyukur kepada Allah, dan ujian itu bisa jadi sesuatu itu yang membuat kita tidak nyaman, seberapa besar kesabaran dan keridhaan kita untuk tetap satu melakukan kebaikan demi kebaikan, walaupun kita mendapatkan sesuatu yang kita suka ataupun tidak kita sukai. Konseling Qurani Banjarmasin, saya Umi Desi. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkah yang berlimpah untuk kita semua, dan dengan rahmat itu semoga kita mampu melakukan kebaikan demi kebaikan, dan semoga dengan berkah itu sedikit kebaikan yang kita lakukan Allah terima menjadi keberkahan yang sempurna dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.